Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lesmana, kelas PAI A1. Saya di sini akan menceritakan kisah Nabi Shalih alaihi salam. Selamat menyaksikan. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kepada kita kisah Nabi Shalih alaihi salam dengan kaumnya Tsamud. Kisah ini berisi peristiwa dan kejadian yang jelas lagi terperinci. Kisah ini tidak disinggung di Taurat dan ahli kitab tidak mengetahui berita tentang Samud kaum Nabi Saleh dan Ad kaum Nabi Hud. Padahal Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa Musa menyebutkan dua umat ini kepada kaumnya, dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Seorang mukmin dari keluarga Firaun berkata, dan orang-orang yang beriman berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti keadaan kaum Nuh, Ad, dan Samud. Untuk masuk ke daerah suatu kaum yang diadab kecuali dalam keadaan menangis, beliau pun menjelaskan alasannya. Aku khawatir kalian akan tertimpa oleh yang menimpa mereka. Apabila manusia berada di suatu tempat di mana telah terjadi peristiwa besar, baik pada masa itu atau sebelumnya, maka perhatian mereka tertuju kepada peristiwa tersebut. Apabila ia seorang da'i kepada Allah, maka dia bisa memanfaatkan peluang untuk mengingatkan manusia dengan apa yang telah menimpa orang-orang terdahulu, memperingatkan mereka agar tidak melakukan apa yang telah mereka lakukan dan tidak berjalan di atas jalan mereka. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan kepada mereka tentang apa yang telah Allah sampaikan kepadanya. Beliau menunjukkan jalan di mana unta saleh datang darinya menuju sumur, dan jalan di mana darinya unta itu meninggalkan sumur. Nabi juga memberitahu mereka bahwa unta saleh berbagi air dengan kaum saleh pada hari di mana ia mendatangi sumur dan minum darinya. Pada hari berikutnya, ia tidak minum apapun. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mendapatkan giliran pula untuk mendapatkan air pada hari tertentu. Di antara keunikan unta saleh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa kaum saleh memerah susunya dalam kadar sekehendak mereka. Maka air yang diminum oleh unta pada hari gilirannya tergantikan oleh susunya yang melimpah, dan mereka mendapatkannya tanpa lelah dan capek. Walaupun Samud telah mengambil keuntungan besar dari unta saleh, tetapi mereka tetap merasa sempit dan membenci keberadaannya di antara mereka. Maka mereka menyembelihnya. Nah, di dalam Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa pembunuh unta ini adalah orang tercelaka di kalangan Samud. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Berikanlah unta betina Allah dan minumannya." Lalu mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Pada hari ketiga, datangnya azab berupa suara yang menggelar. Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita bahwa suara menggelar itu membinasakan semua orang yang ada di bumi dari kabilah itu, tanpa ada beda antara yang tinggal di daerahnya atau sedang bepergian ke daerah lain yang jauh. Tidak ada yang selamat kecuali seorang laki-laki dari kalangan mereka yang pada waktu itu sedang berada di haram.
haram melindunginya dari azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan namanya. Orang itu dipanggil dengan nama Abu Rigal. Nah, dari kisah Nabi Soleh tersebut kita mendapatkan sebuah pelajaran atau bisa disebut dengan pesan. Nah, yang pertama adalah peringatan terhadap sikap memohon. Ayat-ayat mukjizat orang-orang terdahulu telah memohon kepada rasul-rasul mereka. Permohonan mereka dikabulkan, tetapi mereka mendustakannya. Mereka dibinasakan karenanya. Yang kedua adalah berhati-hatilah terhadap azab, murka dan siksa Allah lantaran telah mendustakan Rasul-Rasul dan kitab-kitabnya. Yang ketiga adalah unta betina pemberian Allah kepada Nabi Soleh adalah ayat yang besar. Bentuk tubuhnya besar, penampilannya mengundang decak kagum. Ia memiliki ciri-ciri istimewa yang tidak dimiliki oleh unta selainnya. Nah, itu merupakan sebuah kisah dari Nabi Soleh alaihi salam. Semoga kita sebagai manusia dapat mengambil ibrahnya, dapat mengambil manfaatnya dari kisah-kisah Nabi Soleh alaihi salam tersebut. Demikian yang telah saya sampaikan tentang kisah-kisah Nabi Soleh alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.